Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak ibu semuanya. Kelas 11, 12, 13. Apa kabar kalian semua hari ini? Ibu berharap kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bertemu lagi dengan Bu Ruki. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar di tema 4, yaitu tema keluargaku, subtema 1, anggota keluargaku, dengan muatan pembelajaran matematika. Adapun materi pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mengenal bangun datar sederhana. Ada apa saja di bangun datar sederhana yang akan kita pelajari? Yaitu ada segi 4, segitiga, dan lingkaran. Sebenarnya banyak macam bangun datar, tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari, yang harus kalian tahu 3 macam saja, segi 4, segitiga, dan lingkaran. Bangun datar itu apa sih? Bangun datar itu adalah bentuk suatu benda yang memiliki panjang dan memiliki lebar, tidak memiliki tebal ya. Apabila memiliki tebal berarti masuknya bangun ruang. Bangun datar hanya memiliki panjang dan lebar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, Ibu berharap setelah kalian selesai mempelajari materi ini, maka kalian akan mampu menyebutkan benda-benda yang berbentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Tujuan yang kedua, Ibu berharap kalian akan mampu menunjukkan benda-benda yang berbentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Dan tujuan yang terakhir, Ibu berharap kalian akan mampu mengelompokkan benda-benda sesuai dengan bentuk segi 4, segitiga, atau lingkaran. Baik anak ibu, untuk kelancaran kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita awali belajar kita dengan berdoa bersama, memohon kepada Allah agar belajar kita menjadi lancar dan ilmu yang kita dapatkan manfaat, nambah barokah untuk kita. Silahkan anak ibu ambil sikap sempurna, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, berdoa, dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, masuk ke materi. Tadi bangun datar sederhana. Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu segi 4. Segi 4 adalah bangun yang memiliki sisi 4 sisi, yang memiliki 4 sisi. Contohnya seperti apa? Nah, bangun ini memiliki 4 sisi. Mana yang dimaksudkan dengan sisi? Yang dimaksudkan dengan sisi adalah ini ya, sisinya ada 1, kemudian sini 2, 3, dan 4. Jadi segi 4 itu memiliki 4 sisi ya. Pinggir-pinggirnya ini namanya sisi, memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, dan 4, dan memiliki 4 sudut. Sudut itu yang pojokan di sini. Ini namanya sudut 1, 2, 3, 4. Ya, bangun yang bentuknya seperti ini, ya, bangun yang bentuknya seperti ini memiliki 4 sisi. Sisi yang berhadapan ini sama panjangnya, ya, ini namanya persegi panjang. Jadi segi 4 itu banyak macamnya. Ada persegi panjang, ada persegi, ada lagi nanti belah ketupat, ada layang-layang, ada jejar genjang ya.
ininya. Oke ya, jadi ini ya, segi 4 itu memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, dan 4. Memiliki 4 sudut, pojokan-pojokannya ada 4. Contoh yang lainnya lagi, bentuknya seperti apa? Nah, ini. Kalau yang atas ini antara sisi yang satu dengan sisi yang dua ini panjangnya berbeda. Sisi 1 panjangnya sama dengan sisi 3. Sisi 2 panjangnya sama dengan sisi 4. Nah, untuk yang bawah ini semua sisinya sama. 1, 2, 3, 4. Ini 4 sisinya sama semua. Ya. Tapi memiliki 4 sisi. Dan memiliki 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Sudutnya 4. Jadi semua yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut disebut dengan segi 4. Yang atas ini namanya persegi panjang, yang bawah ini namanya persegi. Tapi dua-duanya segi 4. Oke ya. Ada lagi contohnya yang berbentuk segi 4. Nah, ini belah ketupat namanya ya, agak miring gitu ininya. Jadi ini sisinya juga 4. 1, 2, 3, 4. Sudutnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Jadi masing-masing memiliki sisi yang sama, 4 sisi dan 4 sudut. Ada lagi nggak bentuk yang lain? Ada lagi ya. Ini namanya jajar genjang, sama. Sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke ya, sudutnya juga sama. Jadi intinya bangun yang memiliki 4 sisi ya, memiliki 4 sisi lurus. Sisinya lurus ya. Bentuk ininya garis pinggirnya ini lurus. Ya, bangun yang memiliki 4 sisi lurus dan memiliki 4 sudut disebut dengan bangun segi 4. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, contoh bendanya apa? Papan tulis, ya. Papan tulis memiliki 4 sisi nih, 1, 2, 3, 4, ya. Memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Ini segi 4. Ada lagi nggak ya? Kertas, ya, kertas. Ini juga segi 4. Ada lagi nggak ya? Oh, masih kertas juga, kertas origami. Ada lagi pintu. Layang-layang. Layang-layang juga merupakan bangun segi 4 karena memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4, ya. Memiliki 4 sisi sama. Jadi segi 4. Ada lagi catur, bidak catur ya. Papan catur atau bidak catur. Segi 4. Kain lap ya, kain serbet. Sajadah. Ada lagi nggak? Ada, masih banyak ya. Contohnya masih banyak. Misalnya handuk, selimut ya. Keset ya, masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang berbentuk segi 4. Nah, bangun datar yang kedua yang akan kita pelajari yaitu segitiga. Segitiga sama seperti tadi segi 4. Apabila segi 4 memiliki 4 sisi, maka kalau segitiga memiliki 3 sisi. Bentuknya seperti ini. Ya, sisinya ada 3. Sisinya 3, sudutnya juga 3. Contoh bentuk segitiga seperti apa sih? Nah, ini juga segitiga. Ya, segitiga. Ada lagi? Ya, ini juga segitiga. Ada lagi, ini juga segitiga. Ada lagi, ini juga segitiga, ya. Ada lagi, ini juga segitiga. Jadi, semua bangun yang memiliki 3 sisi. 3 sisi ya. Semua bangun yang memiliki 3 sisi. 1, 2, 3.
ini disebut dengan segitiga. Memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Oke, 3 sisi dan 3 sudut. Ya. Ini sudutnya. 1, 2, 3. Ini sisinya ya. Semua yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut maka disebut bangun segitiga. Oke, contohnya apa ya? Nah, contoh bendanya apa yang termasuk bangun segitiga? Gantungan baju. Gantungan baju segitiga ya? Iya, kan sisinya 3, ya kan? 1, 2, 3. Nah, ada lagi nggak selain gantungan baju? Oh, penggaris segitiga. Penggaris segitiga juga berbentuk segitiga karena memiliki 3 sisi. 1, 2, 3. Ada lagi nggak ya? Rambu-rambu lalu lintas ya. 1, 2, 3. Sama ini, memiliki 3 sisi, yaitu bentuknya segitiga. Dasi pramuka. Ya, dasi pramuka juga berbentuk segitiga. Ada lagi? Pizza yang sudah dipotong. Nah, nih, pizza yang sudah dipotong ini, satu potong ini bentuknya segitiga, ya. Oke, jadi ini adalah contoh benda-benda yang berbentuk segitiga. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ini. Benda ini namanya bentuknya apa? Lingkaran. Apabila segi 4 memiliki 4 sisi dan 4 sudut, segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut, kalau lingkaran hanya memiliki 1 sisi lengkung. Nih, yang di pinggir nih ya. Yang di pinggir ini namanya 1 sisi lengkung nih. Nih, yang mengikuti ini namanya 1 sisi lengkung. Dan bertemu. Nah, Bu Guru nggak bisa bikin lingkarannya di sini pakai mouse ya. Nih, ikutin ini. Maaf. Nih, ini namanya 1 sisi lengkung dan tidak memiliki sudut. Jadi, apabila segi 4 memiliki 4 sisi, 4 sudut. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Lingkaran hanya memiliki 1 sisi dan tidak memiliki sudut. Nah, contoh bendanya apa? Ini yang ada di sini. Ya, contoh bendanya. Ada jam, ya kan? Nih. Ada jam, kemudian ini apa nih? Kaset CD ya, kaset CD, kemudian uang koin, kemudian roda sepeda ya, kancing baju, ini ada kancing baju, ada cincin, ini juga berbentuk lingkaran. Ada lagi nggak? Ada. Apa? Ada piring, ya kan? Piring itu berbentuk lingkaran. Apalagi ya yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kalian? Kue donat, iya betul. Ya, kue donat itu juga berbentuk lingkaran. Apalagi yang berbentuk lingkaran? Tutup gelas, iya, tutup gelas juga lingkaran. Ya, jadi apabila bangun segi 4 memiliki 4 sisi dan 4 sudut, segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut, lingkaran hanya memiliki 1 sisi lengkung yang bertemu. Ya, 1 sisi lengkung yang bertemu. Seperti ini. Jam dinding, ini kan bertemu nih, ininya lengkungannya ya. Garisnya melengkung dan bertemu. Apa namanya? Roda juga garisnya melengkung dan bertemu. Oke. Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan. Ini ruang kelas ya, ruang kelas 1-3 pura-puranya. Di dalam ruang kelas 1-3 ini ada nggak benda-benda bangun datar yang tadi kita pelajari? Ada nggak? Ada, iya, pintar sekali. Papan tulis ini berbentuk apa? Segi 4. Yang berbentuk segi 4 apa contohnya tadi? Papan tulis. Kemudian
Permukaan meja ya, ini permukaan meja juga segi 4. Kursi, nih kursi juga ya, ini segi 4. Kemudian jendela segi 4 karena memiliki 4 sisi. Kemudian apa lagi? Ini lubang angin yang ada di atas papan tulis berbentuk segi 4. Permukaan ya, tutup lemari, pintu lemari. Ini segi 4. Oke, segi 4 ada. Kemudian segitiga. Di dalam gambar sini ada nggak yang gambarnya segitiga, bentuknya segitiga? Ada, yaitu penggaris. Nih, penggaris. Penggaris berbentuk segitiga. Kemudian yang berbentuk lingkaran, jam dinding berbentuk lingkaran. Oke, pinter sekali. Silakan nanti kalian cari ya, benda-benda di sekitar kalian yang memiliki bentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Nah, ini ada contoh gambar lagi nih, ada rumah nih, gambar rumah ya. Gambar rumah terbentuk dari beberapa bangun datar yang tadi kita pelajari. Ada segi 4, segitiga, dan lingkaran ya. Nah, untuk atapnya ini bentuknya pinter, segitiga. Oke, segitiganya kita cari dulu deh. Atapnya segitiga. Kemudian apa lagi? Pohon, nih tanamannya segitiga, ya kan? Apalagi? Ini yang apa namanya? Sinar-sinar dari matahari. Nih, sinar-sinarnya dari matahari segitiga juga. Ada lagi? Oh, tanamannya yang di bawah nih, tanamannya yang warna hijau-hijau ini. Ya, segitiga juga nih. Oke, kemudian selain segitiga, ada juga yang berbentuk segi 4. Apa contoh berbentuk segi 4-nya? Ya, dindingnya ya, dinding dari rumahnya, kemudian pintunya, kemudian jendelanya, iya berbentuk segi 4. Ini pohonnya nih, batangnya ya, cerobong asapnya berbentuk segi 4. Kemudian yang berbentuk lingkaran, apa yang berbentuk lingkaran? Mataharinya berbentuk lingkaran. Kemudian ini sirkulasi ya, ventilasi, maaf. Sirkulasi udara, ventilasi rumah berbentuk lingkaran. Kenop pintu, lingkaran. Sama bunga yang ada di bawah ini, yang kecil-kecil nih, merah-merah ini, lingkaran juga. Oke, paham ya nak ya? Paham, pinter sekali. Oke, alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai, materinya sudah selesai. Setelah ini silahkan nanti anak ibu kerjakan tugas yang Bu Guru berikan ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya yang sudah memperhatikan, sudah menonton video ini ya. Salam untuk kedua orang tua kalian, untuk nenek, untuk tante, atau siapa saja yang mendampingi kalian belajar. Salam sehat dari Bu Ruki. Mari kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Ruki ucapkan. Bu Ruki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.